البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الله وعن أبي محمد Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang membikin engkau ragu kepada perkara yang tidak membikin dirimu ragu. Fa inna sidqa tama'ninah, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketentraman, yaitu mendatangkan ketentraman. Wal kadhiba ribah, sementara kedustaan itu mendatangkan keraguan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih, memang dia adalah sahih. Qauluhu yaribuk huwa bi fathil ya wa dhammiha yuribuk. Tetapi apa yang masyhur di kalangan para a'immah adalah yaribuk. Karena roba itu sudah memiliki maf'ul bih, tidak perlu kita bikin jadi muta'addi. Tidak perlu kita bikin dia jadi apa? Jadi sulasi mazid jadi araba yuribu, tidak perlu. Jadi cukup yaribu. Tapi yang mengatakan yuribu pun tidak disalahkan. Wa ma'nahu utruk ma tasyukku fi hillihi, yaitu tinggalkan perkara yang engkau ragu akan kehalalan dia. Wa'dil ila ma la tasyukku fi, dan berpalinglah engkau kepada, bukan dari, kepada perkara yang engkau tidak ragu. Tayyib. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faidah, apa itu? Qabulu khabaris sigha as-shaghir idza kana aqila. Ini pembahasannya di dalam masalah mustalahul hadis. Boleh kita menerima berita dari anak kecil kalau dia itu berakal. Tentunya dengan syarat-syarat yang lain, syarat-syarat para rawi. Yaitu apa? Karena terjadi perselisihan di kalangan ulama pada usia berapa seseorang itu boleh untuk diterima beritanya. Maka berdasarkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan anak kecil pun boleh diterima beritanya dengan syarat dia itu sudah berakal, sudah tamyiz, sudah apa? Mampu memisahkan mana yang pria, mana yang wanita, mana yang merah, mana yang hijau. Soalnya kalau dia masih belum memiliki tamyiz atau akalnya masih mudah terkena halusinasi dan khayalan, muskilah nanti. Nanti dia bilang, "Aba, itu burungnya mati." Hah, siapa yang bunuh? Superman. Nah, jangan kita percaya. Itu cuma hayal. Harus dia adalah sudah berakal dan paham ini hayalan atau ini asli. Baik, adapun berapa batas awalnya ini para ulama berselisih pendapat, tetapi yang tercatat di sejarah adalah yang usia 4 tahun itu mampu, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dan yang lebih tua dari beliau adalah siapa? Yaitu Mahmud ibn Rabi'. Beliau menghafal hadis Rasulullah dan beliau berakal usia 5 tahun. Dan sekarang yang ini yaitu Al-Hasan ibnu Ali, beliau disebutkan di dalam riwayat yang lain usia beliau adalah sekitar 7 tahun waktu itu. Jadi boleh kita menerima berita anak kecil kalau dia berakal, kalau dia dengan syarat-syarat rawi yang lain. Kemudian kita sebutkan di sini hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mendatangkan apa beliau berikutnya? Hadis yang luar biasa penting di dalam syariat. Termasuk usul syariah adalah ini. Masalah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Termasuk madar dari segala macam syariat di dalam Islam kembali kepada hadis ini salah satunya. Menunjukkan apa? Ternyata beliau walaupun usianya baru 7 tahun, beliau telah hafal hadis yang amat penting ini, yang amat bermanfaat bagi umat. Ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk kita itu menanamkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak ketika usia masih dini. Disuruh untuk menghafal. Karena usia-usia kecil adalah mudah bagi dia untuk menghafal, walaupun tidak mudah bagi dia untuk apa? Memahami dan menguraikan urusan. Tapi disuruh untuk hafalan. Hafalan Quran dulu, kemudian hafalan hadis dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemudian apa sabda Rasulullah SAW? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang membuat engkau ragu kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini menunjukkan apa? Al-amal bil wuduh. Disyariatkannya untuk mengamalkan perkara-perkara yang jelas. Yang sudah jelas dalilnya, sudah jelas kesohihannya, maka itu yang kita amalkan. Adapun yang belum jelas, maka kita tidak disuruh mengikutinya.
Allah Ta'ala telah berfirman, apa itu? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti perkara, jangan engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa? Kita beramal sesuatu yang sudah jelas duluan, yang tidak membuat kita ragu. Yang masih ragu, kita tunda dulu dan kita cari ilmunya yang benar bagaimana. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya yang menjadi ummul kitab, induk Alkitab adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang wadihat. Sementara ayat-ayat yang mutasyabihat kita dilarang untuk apa? Berdalam-dalam di dalamnya dan berpegang dengannya. Tapi apa? Kita cari ilmunya dari para ulama. Apa maksud dari ayat yang tidak jelas ini? Baru kemudian kita amalkan sesuai dengan kandungan yang Allah Ta'ala inginkan. Demikian pula untuk masalah apa itu? Masalah dalam fikih sehari-hari. Kita di dalam sholat, kita merasa perutnya sepertinya ada sesuatu, seperti mau keluar. Apakah kita batalkan atau tidak? Rasulullah mengatakan apa? La yang sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau apa? Atau mencium bau. Menunjukkan apa? Kita beramal dengan yang jelas. Apa yang jelas? Yang jelas kita tadi sudah wudu. Itu yang jelas. Adapun batal atau tidak sekarang belum jelas. Maka tidak perlu kita ikuti yang belum jelas. Makanya ini masuk di dalam kaidah fiqhiyah apa itu? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Kita beramal dengan yang yakin. Yang masih ragu kita pinggirkan dulu, kita tepikan dulu. Kemudian fa inna sidqa tama'ninah. Karena sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketentraman. Wal kadhiba ribah. Sementara kedustaan itu mendatangkan keraguan. Ini peringatan bagi apa? Orang-orang yang mudah berdusta. Walaupun dia pandai bersilat lidah, walaupun dia mampu untuk apa? Menghiasi kesalahan dengan apa? Dengan bahasa yang bagus, tetapi dia tidak akan mampu untuk mengingkari hatinya, adanya keraguan, adanya kegoncangan dan sebagainya. Adapun orang yang dia itu betul-betul di atas ilmu yang mantap, di atas kejujuran yang mantap, hatinya tenang, mengatakan ini halal, dalilnya begini, inilah yang benar, dengan alasan begini-begini. Dia yang salah, dia yang memukul duluan, aku yakin. Sebenarnya yang tadi masih mengatakan dia mukul duluan, tapi masih ragu dia. Beda dengan orang yang jujur dan mantap ilmunya. Dia tadi yang mukul duluan, misalkan. Tayyib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun shahih. Dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Tirmidzi tadi, engkau tinggalkan perkara yang membuat engkau ragu tentang kehalalannya dan engkau berpaling kepada perkara yang engkau tidak ragu, kepada yang yakin-yakin saja. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan ar-raib dengan apa? Asyak, keraguan. Ar-raib sering kita artikan keraguan, syak juga kita artikan keraguan. Walaupun sebenarnya ada perbedaan antara ar-raib dengan asyak, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Bada'iul Fawaid. Ar-raib secara makna asalnya adalah al-ittirab, yaitu kegoncangan. Sementara asyak itu adalah apa? Adamul ilm wa adamu at-tama'ninah, tidak ada ketentraman. Jadi kata beliau, asyak bidayatur raib. Syak yaitu tidak adanya ilmu yang mantap, tidak adanya ketenangan, itu adalah awal dari raib, awal dari kegoncangan. Semula tidak tentram, akhirnya betul-betul goncang hatinya. Jadi itu dari sisi perbedaan antara apa? Asyak dengan ar-raib. Walaupun secara mudah bahasa sama, yaitu keraguan, kebimbangan, itu secara mudahnya. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Fadilatu as-sidq, yaitu keutamaan jujur. Bahwasanya kejujuran ini mendatangkan ketentraman jiwa. Adapun para pendusta, para pencuri, orang yang berbeda antara siang dan malamnya, antara hati dengan lidahnya, maka hatinya itu, maka jiwanya itu tidak tentram. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.